Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Kondo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo, Bapak Putrandes Eka Pranyata. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Kebudayaan Kondo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo, Bapak Nasib Sarjana Ekonomi, serta kami juga turut mengucapkan selamat datang kepada PLT Kepala UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan Kondo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo, Bapak Eko Yunanto Sarjana Sosial. Senang sekali di sore yang cerah ini bersama kita hadir kembali di halaman selatan Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo bersama saya Dimas Satya dan saya Mersari dalam acara Perayaan Warisan Budaya Tak Benda dan Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2024. Acara ini merupakan rangkaian acara yang telah berlangsung sejak tanggal 22 Juni tahun 2024 hingga hari ini 29 Juni 2024. Benar sekali, dan perlu kami sampaikan kembali bahwasanya Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan subkegiatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan yang diterima oleh UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan Kondo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo melalui dana alokasi khusus non-fisik dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2024. Dan mengawali rangkaian acara pada sore hari ini, marilah bersama kita awali dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya tanpa mengurangi rasa nasionalisme kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu tamu undangan serta seluruh hadirnya berbahagia warga Kulon Progo yang sudah hadir di sore yang indah ini Ambar ya. Kembali kami sampaikan bahwasanya Pekan Kebudayaan Daerah Kulon Progo ini merupakan pementasan kesenian unggulan dari masing-masing daerah yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan upaya pemberdayaan UMKM serta kegiatan talkshow budaya yang telah berlangsung selama 5 hari berturut-turut dari mulai tanggal 25 Juni 2024 hingga pada sore hari ini nanti. Bersama kita juga akan mengikuti rangkaian talkshow budaya Ambar ya. Iya betul sekali, pada hari ini hari Sabtu 29 Juni nanti akan kita selenggarakan talk show hingga sore nanti dan lanjut acara hingga malam nanti yang akan menampilkan Jatilan. Wow, ini akan menjadi hari penutup dari Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kulon Progo di tahun 2024 ini tentunya Ambar ya. Betul sekali. Jadi untuk rekan-rekan yang ada di sini bisa mengajak keluarganya, saudaranya, tetangga-tetangganya karena acara akan berlangsung hingga malam nanti. Betul sekali. Ini sembari menikmati akhir pekan dan juga dengan penampilan persembahan unggulan yang ada di Kabupaten Kulon Progo tentunya Ambar ya. Iya betul sekali. Tadi juga sudah dibuka oleh rekan-rekan kita dari Kapan Newon Panjatan dengan persembahan campur sari keroncong Nareswari Aji namanya. Betul sekali. Nah selanjutnya acara kita apa nih Dimas? Seperti sudah disampaikan bahwasanya di sore yang indah ini kita akan mengikuti berbagai macam rangkaian acara dari mulai talk show budaya, kemudian juga akan ada persembahan langgam, keroncong nantinya bersama dengan rekan-rekan dari Nareswari Aji, Kapanewon Panjatan serta juga akan ada penampilan Jatilan nanti malam ya. Iya betul sekali Dimas. Atau kita langsung saja, mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh para pemirsa yang ada di sini untuk menyaksikan talk show. Betul, di mana talk show pada sore hari ini nanti langsung akan dipandu oleh moderator kita, yakni Saudari Umi Sabrina Solehah, Sarjana Peternakan, dengan tema talk show yaitu Ruang Apresiasi Seni Tradisi Bagi Lintas Generasi. Dan perlu diketahui Umi Sabrina Solehah Sarjana Peternakan ini beliau merupakan Diajeng terpilih Kulon Progo tahun 2017. Beliau juga Diajeng Persahabatan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019, Duta Museum Biologi 2021, dan juga saat ini masih menjabat sebagai Duta Pemuda Kabupaten Kulon Progo tahun 2024. Dan langsung saja bersama kita akan mengikuti rangkaian talk show budaya di sore hari ini. Oleh karena itu kami mengundang kepada Saudari Umi Sabrina Solehah Sarjana Peternakan untuk dapat memandu rangkaian talk show budaya di sore hari ini. Silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada seluruh pembawa acara atas waktu yang telah diberikan, Bapak Ibu yang berbahagia dan juga seluruh pecinta budaya dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih sebelumnya kepada Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo yang saya hormati tentunya. Kemudian kepada Sekretaris Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo yang saya hormati, seluruh jajaran dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo, Bapak Ibu tamu undangan, narasumber yang berbahagia dan juga seluruh pecinta seni dan budaya dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Umi Sabrina pada kesempatan sore hari ini yang akan memandu jalannya talk show yang pada kesempatan sore hari ini membawa tema Ruang Apresiasi Seni Tradisi Bagi Lintas Generasi. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan tema yang telah dibawakan untuk sore hari ini, bahwasanya kita nanti akan menghadirkan dua narasumber luar biasa di dunia budaya dan juga kebudayaan Kulon Progo pada khususnya,
di mana akan ada dua narasumber lintas generasi yang akan menceritakan dan juga menyampaikan pengalaman beliau, kemudian apapun yang telah beliau lakukan di dunia kebudayaan yang tentunya bisa menginspirasi kita semua dan juga memotivasi kita untuk terus berkebudayaan di Kabupaten Kulon Progo tercinta ini. Dan langsung saja akan saya panggilkan kedua narasumber hebat kita pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama adalah Romo Umar Sanusi HP. Beliau merupakan Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo dan juga budayawan Kabupaten Kulon Progo. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Kami persilahkan kepada Romo Umar Sanusi HP untuk dapat hadir ke atas panggung. Sugeng santen Romo Umar. Baik, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita akan berhadapan langsung dengan Romo Umar Sanusi, budayawan senior Kulon Progo yang tentunya sudah melalang buana di bagian kebudayaan, dan nanti kita akan banyak bercerita, bersharing dengan beliau tentunya. Saudara Romo Umar, monggo. Dan pada kesempatan kali ini Romo Umar Sanusi tidak sendiri Bapak Ibu, karena akan ditemani oleh salah satu pecinta seni budaya. Beliau juga merupakan budayawan muda Kabupaten Kulon Progo. Langsung saja kita panggil bersama Dr. Inggar Bagus Wibisono, Sarjana Kedokteran AP. Kami persilakan kepada Dr. Inggar. Sugeng santen Dr. Inggar. Kami informasikan kepada seluruh Bapak Ibu yang berbahagia bahwasannya Dr. Inggar Bagus Wibisono Esket AP ini merupakan salah satu dokter di rumah sakit swasta di Yogyakarta. Kemudian beliau juga merupakan abdi dalam Karaton Yogyakarta Hadiningrat. Beliau juga merupakan seorang penyanyi, penari, master of ceremony, dan juga pegiat seni budaya. Terima kasih, boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Iya. Sugeng santen Romo Umar dan juga Mas Inggar, boleh monggo. Sugeng santen Mbak Sabrina. Betul, matur sembah nuwun Romo. Ya, Romo Umar dan juga Dr. Inggar, pada kesempatan sore hari ini di halaman Taman Budaya Kulon Progo, kita sudah bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat Kulon Progo, tentunya yang juga mencintai seni budaya dan ingin mendengarkan langsung bagaimana pandangan-pandangan menurut Romo Umar sebagai senior budayawan, begitu nggih Romo nggih, yang sudah bertahun-tahun bergeliat di dunia kebudayaan, dan tentunya Dr. Inggar, salah satu generasi muda di Kabupaten Kulon Progo yang juga sudah merintis karirnya di bidang kebudayaan Kulon Progo, yang tentunya juga nanti bisa menjadi motivasi kepada kita semua bahwasanya selain berkarir kita juga bisa berkebudayaan, dan itu tetap memberikan dampak yang sangat luas untuk warga masyarakat Kulon Progo. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu yang pertama kepada Romo Umar Sanusi. Untuk dunia kebudayaan sendiri Romo, menurut Romo Umar, dari dulu pertama kali Romo Umar Sanusi menginjakan kaki di dunia kebudayaan hingga saat ini, apakah ada perubahan ataupun perbedaan mengenai dunia budayawan ataupun dunia kebudayaan khususnya di Kabupaten Kulon Progo ini Romo? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih Mbak Sabrina atas pertanyaannya. Jadi mengenai perkembangan seni budaya di Kulon Progo ini sungguh tidak saja mengembirakan, tapi sangat membanggakan. Jadi terutama 10 tahun terakhir inilah nampak sekali perkembangan yang telah dicapai oleh masyarakat Kulon Progo, tentunya juga atas pembinaan bimbingan dari Kundo Kabudayaan Kulon Progo. Ini sangat luar biasa. Prestasi demi prestasi dicapai sejak dari bukan hanya jago kandang ya, tapi ternyata untuk tingkat regional, nasional, bahkan internasional, luar biasa. Ini membuktikan tahapan-tahapan pencapaian kemajuan kebudayaan di Kulon Progo yang
tentu saja seperti tadi saya sampaikan sangat luar biasa. Ini bukti hasil kerja keras dari semua pihak untuk mewujudkan kemajuan kebudayaan, pembangunan kebudayaan di Kulon Progo. Dan ternyata hasilnya adalah seperti saya utarakan, begitu Mbak Sabrina. Baik, luar biasa. Tepuk tangan sebelumnya Bapak Ibu untuk Romo Umar dan juga kebudayaan Kulon Progo yang ternyata semakin kesini semakin berkembang dan juga hasilnya sangat memuaskan, begitu Betul. Betul sekali, dan ini tentunya juga atas dukungan dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo yang tidak henti-hentinya memberikan fasilitas nih Romo nggih, untuk seluruh kesenian kebudayaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini. Nah, untuk Romo Umar Sanusi sendiri, bagaimana Romo Umar akhirnya menanggapi adanya kemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang saat ini alhamdulillah juga didominasi oleh anak-anak muda ya Romo ya? Betul sekali. Dan kemudian banyak sekali kreasi-kreasi baru yang akhirnya diciptakan oleh anak-anak muda dan tetap membawa esensi dari kebudayaan ini. Nah, menurut Romo bagaimana pendapat Romo mengenai berbagai kreasi yang sudah dihasilkan termasuk kreasi-kreasi kebudayaan baru namun tetap menjunjung tinggi esensinya? Menurut Romo cara mempertahankan esensi dari sebuah kebudayaan walaupun dibalut dengan kreasi baru itu bagaimana Romo Umar? Jadi ini yang juga patut kita syukuri bahwa perkembangan ini sungguh tidak lupa pada akarnya. Jadi nampak di sini kegiatan dari generasi muda di bidang seni budaya ini tetap masih bisa menunjukkan keasliannya. Bahkan saya menilai itu sudah diwarnai dengan sebuah perwujudan jati diri. Nampaknya mereka juga sudah memiliki satu jati diri. Bagaimana mereka itu harus berinovasi, harus berkreasi, ya. Kemudian mengekspresikan. Ini sungguh kami sebagai orang tua sangat bangga dan melihat satu hal yang amat sangat positif. Dan ini karena ada kesinambungan, ya. Ada kesinambungan di mana semua bisa meletakkan pada posisinya. Yang tua meletakkan posisinya, yang muda begitu juga, kemudian di bawahnya remaja sampai anak-anak. Ini Masya Allah sudah nampak, kita syukuri itu bisa tertata. Kadang-kadang memang yang paling sulit itu yang remaja ya. Kan seolah menjadi raja, masih ikut pemudanya, tapi juga masih ikut yang tingkat anak, misalnya di Langem Carito ya. Itu begitu. Ini merupakan satu proses yang harus kita syukuri, dan meskipun terus terang belum secara masif upaya-upaya penanaman masalah tata nilai jati diri itu sebetulnya belum belum maksimal, tapi nampaknya mereka itu di bawah gitu. Jadi yang tua itu ya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani, bukan tuturi anggrusui kali tidak. Jadi yang tua sadar dirinya untuk memberikan tauladan sebaik-baiknya. Kemudian pada saat di tengah ya ing madya ini masih senantiasa mendorong generasi mudanya untuk berkreasi. Kemudian setelah dia karena umur dan sebagainya sudah tidak bisa ing ngarsa ya ing madya, akhirnya terakhir mau tidak mau masih nampak yang tua-tua ini selalu tuturi handayani, Mbak ya. Oke, berarti tetap ya Romo walaupun hampir seluruh lintas generasi nggih Romo. Jadi dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa pun harus tetap memperhatikan penempatan dan juga posisi dirinya di dunia kebudayaan itu seperti apa begitu nggih. Ya. Teman tersembahan nuwun untuk Romo Umar. Kemudian saya ingin berlanjut kepada salah satu dokter yang juga berkebudayaan di Kulon Progo yang luar biasa sekali. Followers TikToknya ya, Dokter Inggar ya. Di sini Dokter Inggar
mempunyai potensi yang sangat luar biasa begitu di dunia kebudayaan. Dan menyambung dari yang disampaikan oleh Romo Umar bahwasanya pada kesempatan kali ini dunia kebudayaan itu diawali tidak hanya di masa remaja aja tapi juga anak-anak. Saya sedikit melihat beberapa latar belakang Dr. Inggar itu memulai dunia kebudayaan, baik itu menari atau menyanyi, itu kan bahkan dilakukan dari kecil gitu ya Dr. Inggar. Nah, bagaimana menurut Dr. Inggar dari kecil hingga sampai detik ini tetap bisa berkebudayaan dan sebagai salah satu perwakilan generasi muda, kontribusi generasi muda terhadap kebudayaan, khususnya kebudayaan di Kulon Progo itu seperti apa? Monggo, silakan Dr. Inggar. Ya, baik, matur sembah nuwun Mbak Umi. Dalam saya mohon izin ya Mo ya. Ya, jadi mohon maaf mungkin ini sebelumnya saya sedikit berbeda ya penyampaiannya dengan Romo ya. Romo sangat bagus sekali public speakingnya, sedangkan saya itu kan masih anak muda yang mungkin apa ya secara tata bahasa pun belum sebaik beliau. Menuju ke jawaban yang dari pertanyaan yang disampaikan Mbak Umi, kalau saya sebenarnya memulai melakukan kebudayaan itu sebenarnya nggak dari kecil Mbak Umi. Jadi saya baru mulai menggeluti dunia tari itu di tahun 2015. Kalau sebelumnya saya di seni musik. Jadi memang dari zaman kecil sampai ke SMA saya lebih ke seni musik, dan waktu itu kebetulan SMA juga sempat di keroncong juga. Kemudian ketika kuliah di tahun 2015 baru kemudian belajar di seni tari. Menyambung dari yang Romo sampaikan tadi, kalau saya melihat sejauh ini memang peran anak muda di dalam pelestarian kebudayaan itu sudah mulai tumbuh ya, sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Memang bisa kita lihat signifikan ketika sebelum pandemi dan setelah pandemi. Mungkin kita kasih garis di pandemi ya 2020. Di era sebelum pandemi itu kebudayaan belum terlihat sekuat ini, belum hidup sehidup sekarang gitu. Jadi mungkin waktu itu ada tetapi tidak begitu menonjol. Nah, akhir-akhir ini menurut saya pribadi itu kebudayaan sangat terlihat, termasuk di Taman Budaya Kulon Progo ini ya. Ada beberapa acara rutin yang digelar setiap minggu, mungkin seperti jadilan kayak gitu-gitu. Nah, itu sangat bagus di era sekarang. Kemudian di Kulon Progo ini sudah masuk di kancah nasional maupun internasional itu juga sangat setuju saya, karena kebetulan pernah juga saya di waktu masih remaja dulu juga ya, pas zaman kuliah juga pernah promosi kebudayaan juga di nasional maupun di internasional, waktu itu di Amerika Selatan. Kemudian selain itu juga teman-teman seniman yang lain, anak-anak muda di FLSSN pun mereka juga sudah sangat bagus prestasinya. Nah, di zaman sekarang sebenarnya anak muda ini terlihat lebih lebih kuat secara pelestarian budaya karena media sosial pun sudah bisa berbicara tentang hal itu gitu. Jadi kalau zaman sekarang kan banyak orang itu mengambil parameter dari media sosial ya. Nah, zaman dulu itu media sosial sangat jarang untuk memamerkan kebudayaan. Contohnya Instagram ya, Instagram, TikTok, Facebook zaman dulu paling untuk curhat, untuk apalah yang kecinta-cintaan kayak gitu. Nah, di zaman sekarang itu peran media sosial itu sangat kuat sekali dan sudah sangat nampak sekali bahwa anak-anak muda Kulon Progo ini tuh bangga dengan perilaku melestarikan budaya, begitu Mbak Umi. Nah, sejauh ini kalau tanggapan saya tentang pertanyaannya seperti itu. Oke, berarti lebih mengarah bagaimana caranya promosi kebudayaan untuk saat ini melalui sosial media, begitu ya di Dr. Inggar ya? Menurut Dr. Inggar sendiri, karena tadi sudah menyinggung tentang sosial media yang sangat berpengaruh besar terhadap kebudayaan, khususnya untuk promosi kebudayaan, dari Dr. Inggar sendiri apakah ada yang Dr. Inggar lakukan untuk promosi kebudayaan melalui sosial media yang Dr. Inggar punya, dan bagaimana sih dampak yang Dr. Inggar rasakan dari promosi kebudayaan melalui sosial media yang Dr. Inggar lakukan, begitu? Baik, matur nuwun Mbak Umi. Jadi kalau saya pribadi
memang dari awal punya sosial media sebelum di TikTok seperti sekarang, itu di Instagram itu memang dari awal saya itu tujuannya adalah promosi kebudayaan gitu. Jadi mungkin bisa dilihat di postingan-postingan saya, caption-caption di Instagram saya itu memang mengajak untuk siapa saja yang melihat itu biar tertarik untuk belajar tentang kebudayaan begitu. Nah, awalnya kenapa saya tertarik untuk belajar seni tari itu triggernya adalah waktu itu saya main ke keraton nih. Kemudian saya lihat di sana itu mayoritas penontonnya justru tiang-tiang sepuh dan juga turis mancanegara. Nah, setelah itu saya riset nih gimana nih caranya bisa melakukan sebuah promosi kebudayaan. Mungkin tidak masif, tetapi saya berharap sedikit yang saya lakukan itu bisa berdampak begitu. Nah, waktu itu saya lihat pola berpikirnya generasi milenial itu mereka tidak mau hanya dengan teori saja. Jadi kalau misalnya kita cuman ngasih teori aja tanpa pembuktian nyata, mereka nggak akan tertarik. Nah, di situ saya kemudian wah berarti saya harus terjun langsung nih. Nah, tahun 2015 itu kemudian saya belajar tentang tari dan memulai untuk mempromosikan waktu itu tari klasik dulu ya, tari klasik dan kebudayaan-kebudayaan yang saya lihat untuk dimasukkan ke feed media sosial. Nah, di tahun 2022 itu kebetulan saya juga sebenarnya tujuannya adalah promosi kebudayaan. Jadi waktu itu konten pertama saya itu yang boom itu justru share tentang jadwal pementasan jadilan. Jadi bukan tentang profil saya pribadi banget enggak, tapi saya itu tujuannya promosi kebudayaan, promosi ada jadwal jadilan. Nah, ternyata algoritma media sosial membaca itu sebagai konten yang menarik untuk pengguna media sosial yang lain. Nah, begitu. Jadi kalau saya bagaimana buat melestarikan budaya terjun langsung, kemudian dimasukkan ke media sosial dalam wujud ini loh buktinya saya sudah masuk nih di kebudayaan walaupun belum sedalam Romo dan masih kalau sama Romo belum seujung jarinya pun belum, masih sangat jauh. Cuman bedanya adalah di sini saya mungkin lebih aktif di media sosial, sedangkan Romo mungkin kalau media sosial ini ya mau sedikit. Jadi ya. persentasenya belum sebanyak anak-anak muda. Nah, cuman bedanya di situ. Kalau untuk masalah keilmuan, kemudian kemampuan, peran dan juga dampaknya jelas lebih jauh Romo begitu. Baik, tentunya dua-duanya baik Romo Umar maupun Dr. Inggar semuanya berdampak dengan caranya masing-masing seperti itu. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk kedua budayawan keren sekali di Kulon Progo ini. Baik, menyambung tadi Dr. Inggar, satu lagi pertanyaan yang saya sangat ingin tanyakan begitu mungkin. Tadi kan untuk sosial media awalnya adalah sharing jadwal pementasan begitu ya. Kenapa akhirnya memilih terjun di dunia jadilan di antara berbagai jenis kesenian, utamanya kesenian Kulon Progo? Kenapa akhirnya memilih untuk terjun di kebudayaan atau kesenian jadilan? Monggo. Waduh, nah ini pertanyaan yang menjebak saya ini. Jadi awalnya Mbak Umi, fun fact-nya, fakta menariknya, dulu kan memang saya concernnya di tari klasik ya. Nah, saya terjun di dunia jadilan itu karena terjebak. Waktu itu karena pertemanan, kemudian saya itu sebelumnya bukan seorang penggiat ataupun penikmat jadilan ya. Jadi waktu itu cuman ngikut teman aja nonton, kemudian tiba-tiba diminta untuk jadi penari cadangan atau banjelan. Nah, berawal dari sana, kemudian dipakai lagi. Awalnya saya belum menemukan sebuah ketertarikan nih di jadilan itu. Musiknya sangat jauh berbeda dengan tari klasik, kemudian sangat abstrak menurut saya ya waktu itu. Kalau saya membandingkan tuh, kalau tari klasik itu kan dari kita masuk ke stage, masuk pendopo sampai turun itu kan sudah tertata rapi nih, mulai dari gendingnya, iringannya, tata geraknya, ekspresinya itu kan sudah di-set dari awal sampai akhir. Nah, sedangkan waktu itu saya masuk ke jadilan itu kan masih sangat baru ya, nonton juga baru seminggu 2 minggu sebelumnya, kemudian langsung disuruh jadi penari cadangan. Nah, waktu itu saya juga berpikir, ini kesenian agak unik nih karena harus banyak improve-nya gitu. Kalau kita salah gimana, kemudian ada 2 phase ya, kalau 2 fase ya.
dari koreografi kemudian ke intrins atau biasa disebut dadi. Nah, belajar tentang dua ini kan untuk saya yang masih sangat awam itu kan lumayan sulit nih. Nah, ketertarikan itu awalnya karena kepepet gitu. Nah, kemudian baru menemukan oh ini ternyata gini, oh ini ternyata gini. Dari situ baru mulai oh ternyata jadilan itu ada nilai plusnya di sini, oh menariknya itu di sini, oh seninya itu di sini, begitu. Jadi Witing Tresno Jalaran Saka Kulino itu kayaknya bisa masuk. Wah, luar biasa. Ini tidak hanya di dunia percintaan, nggih, Dr. Inggar Ini nggih. cinta kebudayaan. Cinta kebudayaan, Witing Tresno Jalaran Saka Kulino, betul. Karena sering sekali untuk awalnya hanya sebagai banjelan gitu nggih, sekarang malah menjadi aktor utamanya. Enggak sih kalau aktor utama, masih banyak senior-senior jadilan Oke. yang lain. Semoga Dokter Inggar tetap bisa melestarikan kebudayaan jadilan ini sampai nanti nggih dokter nggih, walaupun sekarang juga istilahnya kita bisa bilang menyambi dari dokter menjadi seorang budayawan yang suka jadilan. Semoga tidak hanya berhenti sampai sini saja, semoga sampai nantinya Dokter Inggar tetap bisa mempromosikan jadilan itu sendiri baik via media sosial maupun secara langsung kepada seluruh warga masyarakat Kulon Progo tentunya. Dan beranjak ke Romo Umar, tadi kita sudah mendengarkan dari Dokter Inggar ya Romo, bahwasannya untuk generasi muda, khususnya untuk generasi milenial pada kesempatan ini memang lebih banyak menggunakan sosial media untuk promosi kebudayaan. Bagaimana Romo Umar menanggapi hal tersebut dan apakah ada cara-cara lain Romo Umar untuk tetap melestarikan dan juga mempromosikan kebudayaan dengan media sosial atau tanpa media sosial? Monggo Romo. Saya ingin mengomentari ya. Jadi istilah kepepet itu tidak selalu berkonotasi tidak baik. Jadi sebetulnya loncat pagar itu tidak bisa. Ning kepepet diuyak asu. Akhirnya bisa, mampu. Betul. Nah ini jadi kadang-kadang memang ilmu kepepet ini sangat dibutuhkan. Lah dalam hal ini memang upaya-upaya kami untuk senantiasa merawat, memupuk, mengembang tumbuhkan, terutama agar jalannya estafeta generasi ini bisa berjalan mulus. Kalau dari pemerintah lewat Kundo Kabudayaan itu memberikan satu pembinaan, memberikan satu fasilitasi. Nah kami dari Dewan Kebudayaan itu mengambil posisi membangkitkan, mengembang tumbuhkan partisipasi dari masyarakat, terutama partisipasi aktif daripada generasi muda. Ini bagian kami. Jadi kalau cuma difasilitasi terus ya jadi manja. Kalau partisipasi ini bisa bangkit ya. Seperti tadi contoh yang bagus ini dokter ya. Jadi bukan karena fasilitasi ya, iya, tapi karena keinginan, dorongan keinginan itu merupakan sifat-sifat dari partisipasi terhadap masanya, terhadap peristiwanya yang begitu dia antusias akhirnya bisa. Jadi untuk untuk melengkapi dari upaya-upaya pelestarian, upaya-upaya satu, itu memang sehingga ini memang kemudian nanti yang akan menjadi masalah adalah harus ada perluasan ya, memperbanyak ya event-event agar bisa digunakan untuk menyampaikan menampakkan ekspresinya. Kemudian juga pandai menggunakan momentum. Ya, ini amat sangat penting. Nah, disinilah sebab apa? Sekarang ini yang saya sebetulnya masih khawatir dari para seniman, budayawan itu sudah demikian, tapi masyarakat partisipasinya belum.
sekarang ini yang disenangi serba gratis kok. Pemerintah Kundo Kabudayaan ini sudah memanjakan dengan berbagai macam gratis terus. Seperti bayar, seperti gedung bioskop dulu, pertunjukan kobong ya kalau dulu bayar. Nah ini yang apa? Yang gitu. Sehingga masyarakat juga bisa menghargai, ya, bisa mencintai, menghargai. Akhirnya itu tidak cuma memang harus diwujudkan itu, tidak cuma gratisan terus. Padahal hidup seniman ya dari itu, Betul. dari mana kalau tidak terus dulang terus kan ya. Tapi masyarakat sendiri lah itu milik masyarakat dan untuk masyarakat, jadi kembali kepada masyarakat. Masyarakat harus bisa menghargai ya. Jadi istilah seniman budayawan sambatan bolehlah sekali-sekali, tapi jangan kok sambatan kok terus-terusan. Makasih ya. Baik, luar biasa sekali. Jadi tadi menanggapi untuk event-event sendiri tentunya sudah disajikan di Romo dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo, dan hampir semua eventnya adalah gratis gitu nggih Romo. Padahal dari zaman dulu kalau misalnya mau nonton aja harus bayar. Nah ini mumpung sekarang untuk seluruh warga masyarakat Kulon Progo sudah dihadirkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo berbagai macam event-event kebudayaan yang menampilkan kesenian-kesenian Kulon Progo secara gratis. Monggo bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kita bisa menyaksikan sambil nguri-uri kebudayaan Jawi. Begitu nggih Romo Umar nggih. Dan kemudian Romo tadi sebagai seorang ketua Dewan Kebudayaan Kulon Progo, bagaimana pendapat Romo untuk kesenian Kulon Progo atau seni tradisi ini akhirnya bisa mempererat hubungan antar lintas generasi baik dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Menurut Romo seperti apa? Jadi itu sudah terbukti bahwa dengan seni tradisi ini bisa nyambung segalanya. Seperti di awal tadi saya mengambil contoh satu misalnya festival atau lomba Langen Carito. Tidak mungkin ditangani anak-anak ya, tidak mungkin itu ditangani. Mesti ada yang dewasa, kemudian masih ada yang tua membimbingnya, bahkan orang tuanya mengantar untuk latihan dan sebagainya. Ini ada satu proses yang itu harus dikaji dan kemudian dibakukan. Proses itu seperti itu. Sekaligus ini sudah mata rantai regenerasi berjalan. Jadi saya kira itu masalahnya, cuma kadang-kadang tidak disadari. Mengantar anaknya ikut mau persiapan latihan untuk Langen Carito menjadi beban. Sing latih waduh rano apa-apane, garingan dan sebagainya, masih banyak. Nah itu semua hal-hal yang memang dirasa kurang enak itu bagaimana akhirnya diterima semua pihak itu serba nyaman. Orang tua mengantar seneng, yang latih punya juga satu harapan, ini anak asuhanku, adik asuhanku ke depan begini kalau berprestasi. Kemudian yang dibimbing juga merasa mendapatkan ilmu, kecakapan baru dan sebagainya, harus dijiwai semua pihak. Wah, luar biasa sekali. Berarti memang benar-benar terbukti bisa mempererat hubungan lintas generasi nggih Romo nggih, dari anak-anak, remaja hingga orang tua, baik pelaku seninya maupun keluarga sebagai support system untuk mengembangkan kesenian dan juga kebudayaan Kulon Progo ini. Matur sembah nuwun Romo Umar dan juga Dr. Inggar, dan tentunya Bapak Ibu pecinta budaya dimanapun Anda berada. Tidak hanya sampai sini saja, kita masih ingin mengulik kembali bagaimana pendapat kedua narasumber luar biasa kita pada sore hari ini, dan tentunya kita juga akan lebih banyak menanyakan nanti terkait dengan kebudayaan dan juga kesenian yang telah digeluti oleh Romo Umar maupun Dr. Inggar. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan
menyaksikan salah satu kesenian campur sari, keroncong campur sari dari Kapanewon Panjatan yang pada kesempatan kali ini juga akan membawakan 2 lagu yang bisa dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Dan tentunya tetap cintai kebudayaan Jawa, Bapak Ibu semuanya, dan langsung saja kita akan panggilkan bersama keroncong campur sari dari Kapanewon Panjatan yang akan membawakan lagu Lestari dan juga Wewayangan.